pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, kita akan melanjutkan diskusi kita yang tadi, dokter. Selain angkat beban, olahraga apa aja nih yang kemudian berisiko dapat menyebabkan stroke? Atau mungkin jantung juga berpengaruh gitu, dok? Ya, jadi semua olahraga yang mendadak gitu ya, adrenalin tinggi gitu, tanpa persiapan yang bagus juga, itu berisiko sih sebenarnya gitu. Banyak contoh misalnya orang lagi sepak bola misalnya ya, terus sedang badminton gitu kan, meninggal tiba-tiba mendadak gitu. Padahal tadinya sehat-sehat aja. Padahal gitu tadinya kan? sehat-sehat aja. Nah itu kemungkinannya bisa antara dari jantung atau stroke. Oh gitu. Nah berarti kalau olahraga kayak gitu tuh apakah harus dengan pengawasan dokter, harus persiapan yang matang atau gimana baiknya, dok? Harus kombinasi. Nah, jadi harus persiapannya juga matang dan terus dipantau oleh dokter juga. Oh, oke. Nah, dokter, kita akan jawab pertanyaan dari Instagram nih. Netizen udah pada nanya-nanya nih ke Dokter Lilir. Ada sekitar 4 pertanyaan. Aku akan bacakan satu persatu ya. Yang pertama ada dari Grillsas_. Permisi dok, izin bertanya, apakah olahraga berat tanpa pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu bisa memperburuk kondisi pembuluh darah otak? Selanjutnya ada dari Hanum_. Pagi dok, bagaimana cara mengetahui apakah olahraga yang dilakukan sudah sesuai dengan kondisi tubuh agar tidak beresiko stroke? Kemudian ada dari Alula Yudia. Izin bertanya dok, apakah ada kondisi medis tertentu yang membuat seseorang tetap beresiko stroke meskipun rutin berolahraga? Dan yang terakhir ada dari Yopano_. Dok, izin bertanya, apakah dari faktor olahraga saja atau dari makanan juga bisa beresiko dok? Mohon tipsnya agar bisa terhindar dari stroke. Nah, silakan dokter dijawab. Yes, makasih ya, banyak banget nanyanya. Jadi tadi ya, Sekar, stroke itu kan multifaktorial, gitu. Jadi ada yang bisa dirubah, ada yang faktor yang tidak bisa dirubah menyebabkan stroke. Nah, jadi untuk tahunya gimana, itu ada tadi pembuluh darah. Tadi kondisi pembuluh darah ya memang ada yang dari lahir memang ada kelainan pembuluh darah. Nah, misalnya kita ada salah sambung pembuluh darah, namanya malformasi, ya AVM. Nah, itu bisa. Atau dia punya aneurisma, pembuluh darahnya memang rapuh. Nah, itu tahunya gimana? Nah, itu memang harus di screening. Gitu. Jadi harus medical check up dulu. Nah, apalagi untuk yang usianya lebih dari 40 tahun. Gitu. Jadi memang harus medical check up dulu gitu. Oke, jadi harus screening ya. Tapi sebenarnya medical check up tuh baiknya kapan sih, dok? Apakah harus dilakukan sedini mungkin atau gimana sih? Ya, sedini mungkin. Jadi kalau mulai usia 18 tahun gitu ya, itu paling nggak kita udah cek tuh tekanan darah, terus gula darah kita, jadi kita tahu baseline kita itu seberapa ya, gitu. Nanti setelah itu ya tergantung kondisinya. Nah, kalau misalnya udah 40 tahun ya paling enggak dianjurkan setiap tahun sekali dengan kondisi normal ya, gitu. Nanti kalau misal memang ada kondisi khusus ya bisa tiap 3 bulan, 6 bulan atau sesuai dengan petunjuk dokter. Nah tuh pemirsa, jangan lupa medical check up ya untuk kesehatan kita juga ya dokter ya. Nah dokter, kita ke fakta atau mitos nih. Nah ada fakta atau mitos maraton dan lari jarak jauh bisa menyebabkan dehidrasi parah dan juga memicu pengentalan darah yang kemudian akhirnya menyebabkan stroke, dokter. Itu fakta atau mitos? Mitos. Oh mitos. Ya. Lari jarak jauh gitu ya, apalagi maraton, itu benar menyebabkan dehidrasi. Nah, dehidrasi itu bisa menyebabkan yang namanya heat stroke, itu lebih banyak ke heat stroke. Jadi serangan panas. Stroke-nya bukan stroke kayak pembuluh darah gitu, itu lebih banyak seperti itu. Karena lari jarak jauh gitu kan, kita keluar cairan banyak ya, itu menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi itu bikin namanya ketidakseimbangan elektrolit. Nah, ketika cairannya keluar, nah itu bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Nah, itu yang bisa menyebabkan yaitu tadi gangguan jantung, bisa sampai henti jantung gitu. Oke, nah dok, ada fakta atau mitos berikutnya nih. Olahraga tanpa dibarengi dengan pola makan yang sehat dan istirahat yang cukup akan memicu terserang stroke. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Jadi nggak cukup ya cuman olahraga aja, tapi tetap harus menjaga makanannya gitu ya, dan istirahatnya. Kalau stres itu tetap, jadi nggak bisa, saya udah olahraga saya bisa ngerokok dong, saya bisa minum alkohol. Bisa ya? No. Oh oke. Nah terus selain itu apakah kita juga harus mengkonsumsi makanan-makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, apakah itu dianjurkan juga dok? Untuk Betul.
Jadi untuk menurunkan faktor risiko stroke itu ya makan makanan seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, sayuran hijau ya, kacang-kacangan gitu ya, antioksidan, terus ikan gitu ya, dan kurangi boleh tapi harus terbatas. Gitu. Jangan banyak-banyak. Oke, nah Dok, kita harus jeda terlebih dahulu nih pembahasannya, tapi masih seru banget. Kita akan lanjutkan setelah ini usai jeda yang berikut ini.